saya akan membedah atau memberikan informasi kepada Sobat Magot tentang mesin pelet. Jadi nanti biar Sobat Magot sekalian bisa menyetel mesin itu secara mandiri atau secara sendiri. Jadi nanti dalam kerjanya akan lebih baik dan lebih cepat. Jadi ini pengalaman pribadi saya, dan saya tidak mengerti tentang mekanik, tidak mengerti tentang mesin, tapi saya akan memberikan informasi atau pengetahuan ini kepada Sobat Magot sekalian. Baik Sobat Magot, saya akan sampaikan secara detailnya. Jadi ini yang kemarin kita sampaikan, mesin giling daging yang depan ini, kemudian ini tambahan ya Sobat Magot. Jadi kalau bisa diberikan banyak, nanti kita akan berikan tambahan berupa torong, atau bahasa Jawa ini torong ini. Jadi biar bisa memberikan masukan yang banyak. Kalau mesin giling daging banyak ya di pasaran, tapi ambil yang 32 itu akan lebih baik. Kemudian ini gearboxnya ini serinya 50 itu ya, terlihat ya Sobat Magot, itu serinya 50. Kemudian rasionya 1:60. Kalau yang 50 itu harganya relatif agak terjangkau ya Sobat Magot. Harganya kisaran 425 sampai 500-an tergantung merek sama tokonya, atau di yang second itu bisa di angka 300 atau 225. Jadi silahkan Sobat Magot untuk belanja sendiri mana yang lebih murah. Jadi yang akan saya sampaikan tentang rasio ini, rasio bawaan. Kalau ukurannya saya kurang tahu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika mesin yang bawah ini, mesin listrik ini, kita beri puli yang lebih besar, pengertian saya awal itu akan lebih berat di mesin. Ternyata berdasarkan pengalaman yang saya alami kemarin, awalnya pakai ini ya Sobat Magot ya. Jadi di video saya yang sebelumnya ini rasio yang terpasang yang ini, yang kecil. Itu lambat. Kemarin Sobat Magot bisa lihat ya, kerjanya lambat. Kemudian saya ganti yang bawah ini pakai yang rasionya sama dengan yang atas ini. Perkiraan saya itu akan lebih berat dan mungkin lebih tidak kuat. Ternyata setelah saya ganti yang bawah ini, itu ternyata jauh lebih kuat, dan kecepatan penggilingannya lebih cepat. Jadi berbanding terbalik dengan perkiraan saya. Jadi ini yang atas sama yang bawah ini jadi lingkarannya sama. Kemudian saya sampaikan bahwa mesin penggerak listrik yang saya gunakan adalah yang kekuatannya 0,75 horsepower atau 3/4 kalau di pasaran. Kemudian itu ternyata kinerjanya sudah mencukupi, dan Sobat Magot bisa merakit sendiri untuk mesin-mesinnya ini. Jadi ada tiga komponen, yaitu mesin giling daging, kemudian gearbox agar dalam penggilingannya dia lebih ringan, kemudian mesin penggerak. Juga gandaran ini bisa dibuat, tidak harus seperti ini. Intinya dia bisa menempatkan ketiga alat ini menjadi satu rangkaian. Dan tidak kalah pentingnya adalah kopel ya Sobat Magotnya. Kopelnya ini baut
yang untuk menahan ini, usahakan dia menembus ke batang sambungan yang di dalam agar kekuatannya lebih besar dan tidak selip apabila nanti digunakan. Jadi komponen yang paling penting adalah komponen yang ada di penyambung ini atau kopel. Kemudian kalau untuk bibetnya atau strengnya ini saya gunakan yang tipenya B. Kalau yang tipe A itu nanti terlalu kecil, kekuatannya juga terbatas. Ketika kemarin saya pakai yang A, kekuatannya juga jauh menurun, jadi banyak tenaga yang hilang di mesin. Kemudian saya menggunakan yang tipe B. Kalau ukurannya tergantung di pemasangan sobat maggot, jadi bisa nanti dicoba-coba. Jadi ini yang atas dan yang bawah ini lingkarannya sama ya sobat maggot. Cuma suaranya tidak sehalus yang kemarin, karena kemarin kan ringan, yang sekarang ini agak agak kasar sedikit, tapi tidak mempengaruhi kinerja dan dia lebih cepat. Jadi kalau sudah saya jelaskan yang bagian ini, nanti kita akan coba bagaimana kinerjanya, dan dia jauh lebih cepat daripada yang kemarin. Mari kita hidupkan mesin ini dan akan saya perlihatkan kecepatannya supaya sobat maggot sekalian bisa merakitnya sendiri. Ini ya, jadi agak kasar, tetapi dalam penggilingannya dia lebih cepat. Jadi kita penuhin atasnya pun tidak masalah. Kemudian keluarannya juga jauh lebih cepat, jauh lebih bagus. Jadi ini mau kita penuhin sampai di atas, mesinnya masih kuat ya sobat maggot ya. Jadi bisa dilihat keluarannya, nanti saya akan agak menjauh biar kelihatan. Nah, ini keluarannya jauh lebih baik daripada yang kemarin, kecepatannya juga lebih baik. Hanya memang suaranya agak kasar ya teman-teman, lebih halus yang kemarin. Jadi ini akan lebih cepat. Jadi kecepatannya itu untuk 10 kilo bahan itu hanya kurang lebih 15 menit. Kalau yang kemarin 10 kilo bahan itu sampai hampir 1 jam untuk pengerjaannya. Kemudian untuk yang tidak kalah pentingnya, kalau sudah selesai kita menggiling, ini kalau ingin tidak dibersihkan, yang penting ini saringannya dilubangi ya sobat maggot. Karena bila kita menggilingnya setiap hari, kalau jumlah hewan piaraan kita banyak, kita akan melakukan penggilingan setiap hari. Jadi saya dengan kurang lebih 400 ekor ayam chopper itu per hari saya butuh 15 kilo pakan. Jadi dalam pembuatan pakannya ya hampir setiap hari, kadang-kadang 1 minggu itu 4 kali. Jadi kalau tidak ingin dibersihkan, nanti dipakai lagi atau besok mau dipakai lagi, ini tinggal dibersihkan ininya, lubangnya ini kita buat berlubang begini, asal yang penting tidak di saringannya. Ini nanti ketika digunakan besok itu tidak apa-apa. Kemudian tambahan penjelasan saya adalah, kalau menggunakan maggot, apapun kondisi bahan, misalnya katulnya sudah lama atau berbau, kemudian ada bahan yang sedikit keluar sporanya, itu untuk maggot tidak apa-apa, karena di maggot ada kandungan antioksidan, jadi bisa menetralisir bakteri patogen atau bakteri yang merugikan. Jadi dengan maggot itu akan lebih aman. Begitu sobat maggot, selamat berbudidaya maggot dan terima kasih.